saja on cam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang menjelang sore para peserta MSTC yang saya sayangi dan hormati. Yang saya hormati pertama yaitu Kepala Direksi MSTC yaitu Pak Muji Santosa, dan sebagai admin Muji Santosa Training and Counseling Prof. Muklis Isnaini dari kota atau Kabupaten Kediri. Ini ada dua masalahnya Prof. Muklis ini. Dan yang ketiga narasumber yaitu Pak Fani Duha dari BP2JK PUPR Kota Riau, dan para peserta MSTC yang sama-sama saya hormati dan saya hargai. Mohon izin, saya hari ini ditunjuk sebagai moderator untuk kelancaran acara ini. Saya akan pandu. Untuk pertama, materi akan dipaparkan oleh narasumber selama 45 menit, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama 45 menit juga, dan di sesi tanya jawab apabila peserta ingin bertanya harap untuk mengklik raise hand untuk berbicara langsung pada narasumber, atau mengklik kolom tombol chat untuk menulis pertanyaannya, dan nanti saya akan membacakan apa isi daripada chat tersebut. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan mempersilahkan kepada narasumber yaitu Pak Fani Duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua, yang terhormat Pak Muji Santosa, Pak Muklis, Pak Irwan, dan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Langsung saja ya untuk menyingkat waktu, karena saya juga jam 3, mohon izin nanti Pak Irwan nggak bisa mundur kalau hari ini, karena jam 3 ada kegiatan juga gitu. Jadi saya langsung coba share screen saja untuk diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan program mutu ya untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi. Sudah terlihat Pak Irwan? Tinggal pembesarannya aja di slide saja. Sudah, ya. Sudah Pak Fani. Sudah ya? Oke, siap. Baik Bapak Ibu semua, ini langsung aja lah ya. Saya Fani Duha, kemudian di sini ada nomor kontak saya, silahkan nanti bisa menghubungi kami lebih lanjut di 0813 7619 2983. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama mungkin kami sampaikan dulu terkait dengan landasan hukum khususnya yang berkaitan dengan program mutu ini. Ya, kenapa kita sebagai PPK ya, atau sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan perlu mensyaratkan dan mewajibkan ya, para penyedia jasa konsultan baik itu perancang maupun pengawas untuk menyiapkan yang namanya program mutu ya sebelum mereka memulai untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi ini ada beberapa aturan tentu saja mulai dari Undang-Undang 2 2017 beserta perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada beberapa peraturan pemerintah baik di PP 22 dan perubahannya. Nah, khususnya yang operasional terkait dengan peraturan operasionalnya ada dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 yaitu Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK. Jadi memang program mutu ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mendorong terlaksananya pekerjaan yang berkeselamatan. Jadi dalam setiap penyelenggaraan dari usaha jasa konstruksi, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, ya perancangan maupun pengawasan, semuanya kita wajib untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, Bapak Ibu semua, ini juga saya coba rangkum ya dari beberapa aturan di undang-undang tadi dan di PP tadi bahwa intinya baik pengguna jasa ya, maupun penyedia jasa itu wajib memenuhi standar keamanan. Jadi bukan semata-mata ranahnya teman-teman kontraktor atau konsultan ya, tapi pengguna jasa ya, PPK,
itu pun punya kewajiban ya untuk memastikan apa yang dikerjakan oleh teman-teman penyedia jasa itu sudah memenuhi standar keempat. Nah, ini standar keempat itu paling sedikit meliputi ada standar terkait dengan pengaturan mutu bahannya, ya bagaimana menjaga mutu peralatannya, bagaimana kemudian pelaksanaan K3, prosedur-prosedur pelaksanaan dari pekerjaannya, bagaimana mengendalikan mutu, operasional, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam menyusun standar keempat untuk setiap produk jasa konstruksi, maka kita juga harus memperhatikan ya, kondisi geografis setempatnya dan bagaimana kenyamanan lingkungan. Tapi inti poin yang ingin saya sampaikan adalah tadi ya bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi kedua belah pihak ini ya bukan berat kepada salah satu pihak saja, tapi pengguna dan penyedia jasa semuanya wajib memenuhi standar keempat. Dan pengguna jasa nanti dalam proses pelaksanaan pekerjaan pun termasuk dalam penyusunan program mutu ini nanti wajib memberikan pengesahan ya atau persetujuan terhadap pemenuhan standar keempat. Oke, ini Bapak Ibu semua, jadi nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di dalam Permen PUPR nomor 10 ya, tahun 2021. Di situ disebutkan ya ada namanya program mutu. Apa sih program mutu ini? Program mutu ini adalah dokumen, ya, jadi sebuah dokumen yang berisi rencana penerapan keselamatan konstruksi, ya, yang memuat perencanaan kegiatan. Ya, jadi isinya di sini adalah bagaimana kegiatan perancangan, ya, bagaimana kegiatan pengawasan itu direncanakan kegiatannya bagaimana, ya. Misalkan untuk menyiapkan DED, ya apa tahapannya yang perlu disiapkan, ya mulai dari mungkin ada survei di lapangan, ada pengolahan data, ya, atau ada pengujian di laboratorium dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapan kegiatannya sebelum nanti sampai ke DED. Ya. Pengawasan pun demikian, ya untuk melaksanakan peran pengawas ini melaksanakan tugas pengawasan, apa yang mereka lakukan. Ya. Harus dibuat dulu rencana kegiatan. Jadi bukan serta-merta ketika berkontrak langsung turun ke lapangan, langsung melakukan pengawasan-pengawasan tanpa disusun dulu ya bagaimana harusnya pengawasan itu dilakukan. Jadi ada perencanaannya, ya ada perencanaan kegiatannya. Inilah nanti yang akan menjadi tools atau alat buat TPK dalam melakukan penjaminan dan pengendalian itu ya bahwa apa yang dilaksanakan oleh teman-teman perancang, ya, apa yang dilaksanakan oleh teman-teman konsultan, semuanya itu mengikuti perencanaan ya terkendali baik itu prosesnya maupun terkendali dari hasil kegiatannya. Nah, pasal 16 juga disebutkan ya setiap penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi dan untuk pengawasan ya, harus menyusun program pengendalian mutu ya penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam program mutu ya. Jadi memang ini merupakan sebuah kewajiban baik untuk perancang maupun pengawasan untuk menyusun program mutu. Nah, dalam permen ini nanti sudah ada lampiran program mutu itu ya. Jadi sudah ada bagaimana isi-isi dari program mutu itu yang nanti tinggal mudah untuk bisa diikuti oleh teman-teman konsultan di lapangan. Nah, lampirannya ada di lampiran F ya. Jadi di Permen PUPR tersebut terdiri dari beberapa lampiran Bapak Ibu semua. Nah, khusus untuk program mutu ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut pada sublampiran F. Ya. Di situ disebutkan program mutu adalah dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan. Jadi prosesnya seperti apa untuk menjamin mutunya dan kemudian hasilnya bagaimana. Program mutu ini disusun oleh penyedia jasa konsultan konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Jadi kontraktor pun pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik diminta juga ya untuk menyusun program mutu. Kapan disusunnya? Yaitu setelah menerima SPMK. Jadi setelah menerima SPMK, maka disusunlah yang namanya program mutu ini. Nah, program mutu ini kemudian dibahas pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Jadi ada pembahasan dengan siapa? Dengan PPK, ya, dengan teman-teman pengguna jasa. Program mutu yang sudah disusun oleh konsultan perencana atau pengawas tadi dibahas lebih lanjut ya pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Jadi sebelum mulai pekerjaan, di kick-off meeting dibahas untuk disepakati ya atau mungkin ada koreksi maka diperbaiki dan kemudian nanti setelah selesai dikoreksi maka harus sudah disahkan ya. Jadi sudah disahkan oleh pengguna jasa.
Jadi ketika sudah diterima, dibahas, tidak ada perbaikan-perbaikan lagi, maka bisa disahkan oleh pengguna jasa. Inilah yang nanti kemudian menjadi pedoman, ya, pedoman untuk PPK dalam dan penyedia jasa dalam memulai pekerjaannya, baik tadi perancangan maupun pekerjaan pengawasan. Nah, yang satu hal juga Bapak Ibu semua, program mutu ini sifatnya dinamis, ya. Jadi dokumen yang sudah tadi disahkan oleh PPK itu bisa saja kemudian ketika berjalan pekerjaan di lapangan ada hal-hal yang harus disesuaikan, ya. Jadi ini merupakan dokumen yang dinamis, artinya dapat direvisi, dapat disesuaikan, dapat diubah kalau memang dalam implementasinya ada hal-hal yang kemudian harus disesuaikan. Sehingga nanti tetap pada akhirnya output pekerjaannya itu bisa sesuai sejalan dengan yang diminta. Penyedia jasa konsultan wajib menerapkan dan mengendalikan program itu secara konsisten untuk mencapai mutu yang disarankan. Jadi program mutu inilah yang nanti akan menjadi panduan sebenarnya, ya, bagaimana si konsultan itu bekerja, kemudian juga memudahkan PPK ya untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan apakah pekerjaan misalkan perancangannya itu sudah sesuai belum, ya. Jadi bukan pada saat akhir ketika sudah ada DED baru kemudian ditelisik, ya, dievaluasi pekerjaannya, perancangannya oke enggak, tapi bagaimana si perancang itu menyiapkan DED-nya, ya, apa saja yang dilakukan, itu semua sudah dikendalikan. Oke, kami coba lanjutkan. Nah, isi dari program mutu itu ini Bapak Ibu semua. Jadi ada 6 bab di dalam laporan program mutu. Ada penjelasan mengenai informasi kerja, ya ini penjelasan umum lah ya dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, ya. Nama paketnya apa, kemudian nomor kontraknya, sumber dananya, ya, lokasi, terutama lingkup pekerjaannya apa saja, ya ini perlu dibuatkan. Jadi ini mungkin rasanya tinggal copy dari KAK yang sudah disusun, ya, jadi sudah ada kerangka ajuan kerja, itu bisa kemudian dipindahkan ke dalam lembaran program mutu untuk mengisi bab informasi kerja ini. Kemudian yang kedua adalah menceritakan tentang bagaimana organisasi kerja, ya, dalam melaksanakan pekerjaan konsultasi tadi. Bagaimana organisasi kerja untuk melaksanakan pekerjaan perancangan, bagaimana organisasi kerja untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Nah, organisasi kerja ini nanti ya bercerita bagaimana struktur organisasinya si perancang. Misalkan ada tim leadernya, kemudian dia dibantu oleh tenaga ahli apa saja, dia tenaga pendukungnya siapa saja, asistennya siapa saja. Ya, untuk pengawasan juga demikian, ya. Yang pengawas ininya siapa, tim leadernya siapa, nanti ada pengawas lapangannya siapa saja, ya, inspektornya siapa, itu semua dituliskan di sini, ya, sehingga jelas, ya. Sehingga jelas siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan tadi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ya, di sini tentu saja bercerita tentang waktu yang diperlukan, ya, untuk melaksanakan, bukan hanya secara umum, ya, tapi sudah didetailkan, ya, dari pekerjaan setelah kick off meeting akan dilakukan apa. Ya, tadi misalkan di perancangan ada kunjungan lapangan, ya, ada survei lapangan, ada pengambilan data, misalkan, dan seterusnya. Jadi semua tahapan kegiatan dirincikan lagi, kemudian disusun, ya, jadwalnya untuk melaksanakan kegiatan A ini di minggu berapa. Jadi meskipun yang perancangan misalkan kontrak lumsum, ya, tetap harus didetailkan, ya, per tahapan itu apa saja kegiatannya dan itu kapan dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah metode kerjanya, ya. Jadi bagaimana melaksanakan dari setiap tahapan kegiatan yang sudah disusun tadi, ya. Bagaimana melaksanakan kegiatan pengawasannya, ya, hariannya apa, ya, yang diawasi apa. Kemudian untuk perencanaan tadi, ya, untuk mencapai DED itu harus apa saja, ya. Jadi semua tergambar jelas bagaimana alur tahapannya. Jadi dari sini nanti juga bisa dilihat apakah mungkin ada hal yang terlewat, ya, alur yang belum masuk itu apa saja, ya, sehingga harapannya outputnya nanti ya memang sudah disusun berdasarkan alur yang sesuai, gitu. Jadi jangan nanti di akhir karena tidak ada perencanaan, kadang-kadang ya ketika mau nyusun ini baru kepikiran, oh belum punya data ini, ya, belum
ada survei itu. Lembaga pengawasan ini baru kepikiran, belum ada alat ini, belum ada alat itu. Ya, itu yang perlu kita hindari melalui pengendalian mutu ini. Kemudian yang berikutnya pengendalian pekerjaannya. Ya, jadi kita tadi sudah ada jadwal, sudah ada organisasi, sudah ada metode, nah tinggal bagaimana mengendalikannya. Ya. Agar yang sudah direncanakan tadi, ya, siapa saja yang bekerja, apa sedang dibutuhkan, ya, semuanya bisa berjalan secara terkendali. Ya, terakhir tentu saja laporan-laporan apa yang perlu dibuat Bapak Ibu semua. Jadi di dalam program mutu ini pun dicantumkan ya. Jadi di KAK tadi sudah ada misalkan nanti dimindahkan ke dalam program mutu bahwa laporan pekerjaan apa yang perlu ada dalam pekerjaan perancangan ini atau dalam pekerjaan pengawasan ini, kemudian isinya apa ya, kemudian kapan disampaikan ya. Misalkan ada laporan mingguan ya, isi laporan mingguan itu apa saja, itu kapan disampaikan ya. Kalau di perancangan mungkin ada laporan bulanan, ya, laporan antara, terus kemudian dijelaskan semua di bulanan itu apa yang perlu disampaikan oleh si konsultannya. Jadi clear isi laporannya seperti apa, kemudian kapan yang itu disampaikan. Baik. Ini adalah bab 6 itu Bapak Ibu semua. Nah ini format ini sudah ada di dalam lampiran Permen 10 tadi ya. Jadi sudah ada di lampiran F tadi, ini Bapak Ibu bisa kemudian masuk gunakan ya sebagai panduan untuk meminta konsultan kita ya, baik itu perancang maupun pengawasan untuk menyiapkan program untuk ya. Ini covernya. Kemudian berikutnya, nah ini ada pengesahannya ya. Jadi di halaman berikutnya setelah halaman sampul cover, ada lembar pengesahan. Di sini terlihat ya bahwa memang ada pengesahan, baik itu penjelasan dari penyedia jasa ya, siapa yang membuat program mutu ini, kemudian disahkan oleh PPK ya, penanggung jawab kegiatan. Jadi setelah dilakukan rapat pembahasan pada saat kick off meeting tadi, kalau sudah tidak ada perbaikan, semua sudah disetujui, ya harus disahkan, disetujui ya oleh PPK sebagai nanti menjadi program mutu yang akan digunakan ya untuk melaksanakan pengendalian kerjaan. Oke, nah ini daftar isinya ya. Jadi ada 6 bab saja ya. Mulai tadi yang kami sampaikan, mulai informasi pekerjaan, organisasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, pengendalian sama pelaporan. Nah ini kita coba uraikan satu persatu. Jadi sekali lagi harus dipastikan Bapak Ibu semua ya dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi ini kita meminta penyedia jasa itu untuk mereka membuat dulu ya program itu sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah di bab 1 ini tadi ya data-data umum saja ya, informasi pekerjaan terkait dengan nama paket ya, kode nomor kontrak, sumber dan sebagainya. Jadi ini silakan diisikan dengan mengacu pada kontraknya. Yang kedua tadi ya masalah organisasi pekerjaan. Di sinilah Bapak Ibu semua digambarkan nih ya bagaimana struktur organisasi kerja ya si penyedia jasa, dan sebenarnya juga ada struktur organisasi kerja pengguna jasa juga ya. Jadi bukan hanya penyedia jasa ini yang harus ditayangkan di sini, dibuatkan. Ya ini kan contoh format struktur organisasinya penyedia jasa, tapi yang pengguna jasa pun dibuatkan juga ya bagaimana struktur organisasi proyeknya si timnya PPK ya, mungkin ada PPK nanti dibantu direksi teknisnya ya, mungkin ada tim peneliti kontrak dan sebagainya, harus dibuatkan juga bagaimana struktur organisasi masing-masing. Kemudian juga menjelaskan bagaimana alur koordinasinya ya. Jadi ketika ada perancangan permasalahan di perancangan ya, siapa yang harus menghubungi pihak pengguna jasa ya, kemudian dari pengguna jasa siapa yang dihubungi ya, apakah harus PPK-nya atau mungkin dari direksi dan sebagainya. Jadi ada keterkaitan alur koordinasi. Jadi sudah jelas di sini, jadi tidak lagi ambigu ya kepada siapa penyedia jasa itu harus berkoordinasi. Terus sebaliknya, ketika PPK mau menanyakan ini, menanyakan itu, dia punya alur yang jelas ya. Kemudian selain struktur organisasi ini, Bapak Ibu semua yang harus dibuatkan juga adalah
tugas dan tanggung jawabnya, ya, tugas, tanggung jawab dan wewenang dari penyedia jasa, ya, dari setiap personel inti yang ada di dalam struktur organisasi. Ya, jadi misalkan tim leader ini tugasnya apa, ya, tanggung jawabnya bagaimana, ya, wewenangnya apa, tujuannya apa, ya, tujuannya agar clear semua Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti ada kesalahan dalam gambar, siapa ini yang ditugaskan untuk menggambar? Kalau ada ketidakakuratan dalam laporan pengawasan pekerjaan beton misalkan, nah ini siapa ini yang tanggung jawab? Jadi jelas setiap tenaga ahli ini harus berbuat apa, jelas fungsinya, jelas tugasnya, dan menghindari terjadinya tumpang tindih atau overlapping kegiatan. Ya. Ini juga bisa menjadi panduan nantinya, ya, ketika kita membuat KAK, baik itu perancang maupun pengawas, kan sering kita bertanya-tanya, yang dibutuhkan apa saja sih, ya. Dari perbaikan pedoman mutu inilah nanti kita bisa melihat, ya, pekerjaan seperti ini butuh ahli apa saja, ya. Butuh tenaga pendukung apa saja. Ini setelah kita cek and recheck, ya, dari beberapa paket konsultan. Baik. Yuk. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua, ya. Jadi ada struktur organisasi si teman-teman penyedia jasa, ya, mungkin ada supervision engineer-nya, ya, kemudian ada office manager, ada inspection engineer-nya. Ya. Jadi silakan diuraikan, ya, sesuai dengan organisasi proyek yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian di sini ada organisasinya si pengguna jasa dan bagaimana alur kerjanya, ya, ada garis instruksi, ada garis koordinasi. Jadi antara konsultan sama kontraktor sifatnya koordinatif. Ya, ada juga instruksi, ya, antara pengguna jasa. Pengguna jasa juga ternyata bukan hanya satu di sini, kan, misalkan pengguna jasanya balai besar, ya, tapi kemudian ada Satker P2CN, ada Satker pelaksana jembatannya. Konsultan bagaimana nih cara koordinasi kepada dua Satker tersebut. Jadi harus clear bagaimana hubungan kerja dan koordinasinya. Nah, ini tugas dan tanggung jawab secara umum di konsultan perancang, Bapak Ibu semua, yang sudah ditegaskan juga. Salah satu tugas perancang itu adalah menyusun program mutu. Jadi, kalau mereka tidak menyusun, ya berarti salah nih, ya, tidak sesuai dengan tugas yang atau di dalam Permen 10 tadi, ya. Kemudian menerapkan SMKK dalam memberikan perancangan, menentukan rencana umur, ya, perkiraan biaya konstruksi, membuat rancangan konseptual. Jadi intinya di sini adalah ada program mutu yang menjadi kewajiban, ya, untuk perancang itu untuk menyusun. Nah, tugas-tugas ini ya bisa dimasukkan tadi dalam program mutu tadi. Bahkan sebaiknya juga lebih dirincikan lagi, ya, dirincikan lagi secara lebih detail, secara operasionalnya, realnya di lapangan dia melakukan apa, ya, tanggung jawabnya seperti apa. Ini untuk yang pengawasan, ya, pengawasan pun sama. Harus penyedia jasa itu harus melakukan kegiatan pengawasan dan menyelenggarakan pengawasan yang memperhatikan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan jasa konstruksi. Pengawas itu nanti juga memiliki tugas, ya, menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan fisiknya, ya, bukan pengawasan mutu. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas inilah nanti di dalam program mutu tadi di breakdown lagi Bapak Ibu semua, ya. Apa yang harus dilakukan untuk misalkan bisa melakukan pengawasan mutu, ya. Apa tahapan kegiatannya? Apa yang harus dilakukan untuk bisa melakukan tugas pengawasan penerapan keselamatan konstruksi, kaitannya apa saja. Jadi ini semua perlu didetailkan lebih lanjut di dalam program mutu tadi. Ini misalkan, ya, terkait dengan ini contoh saja Bapak Ibu semua, yang mungkin tidak seperti ini, bisa juga mungkin lebih detail lagi, ya, silakan. Tapi setiap tenaga ahli yang ada di dalam struktur organisasi tadi kemudian harus dituliskan, ya, tugas dan tanggung jawabnya. Misalkan supervision engineer, ya, bertugas untuk memimpin, mengarahkan seluruh tahapan pengawasan, ya, seluruh tenaga ahli. Jadi koordinatornya adalah di SE ini, supervision engineer. Supervision engineer ini tugasnya apa saja?
mungkin pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain, pengukuran volume, dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran. Ya, ada quality engineer-nya, ini untuk yang berkaitan dengan penjaminan mutu pekerjaan. Mungkin ada quantity engineer-nya terkait dengan pengendalian administrasi kontraknya. Ya, sama ada ahli K3-nya atau KK-nya, ya, keselamatan khususnya. Ini semua harus diuraikan tugasnya di dalam program mutu di bab 2 tadi. Ini contohnya pendetailannya, ya. Jadi ada supervisor engineer, ada quality engineer, dan seterusnya, ya, sampai setiap tenaga ahli dan asisten pendukung yang tertuang tadi itu semua clear, ya, pembagian tugasnya seperti apa. Kemudian di bab yang ketiga, Bapak Ibu semua, di bab ketiga ini berisi jadwal pelaksanaan, ya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, baik itu pekerjaan pengawasan maupun pekerjaan perancangan. Jadi berisi informasi terkait dengan rentang waktu setiap tahapan kegiatan, ya. Jadi bukan hanya secara keseluruhan, tapi kegiatannya harus didetailkan dulu, ya. Kegiatan untuk menyiapkan perancangan apa saja, untuk melakukan pengawasan apa saja, kemudian kapan itu dilaksanakan, ya, ke-1, kedua, dan seterusnya. Dan yang berikutnya juga terkait dengan pelaporan, ya, kapan harus menyampaikan pelaporan. Informasi jadwal ini juga mencakup jadwal penggunaan sarana prasarana, ya, jadwal penugasan personelnya. Jadi akan kelihatan nanti ya kesinambungan antara jadwal uraian kegiatan dengan jadwal penugasan personel, ya. Nyambung, ya. Jadi bisa kita lihat juga nanti kalau penyedia konsultannya itu ngawur buat jadwal pelaksanaan dengan jadwal penugasan, itu akan kelihatan di sini, ya, bahwa ada ketidaksinkronan, ketidaksesuaian. Itu yang bisa kita hindari dengan adanya program mutu ini. Kita bisa hindari hal-hal tadi, kita bisa sudah mitigasi di awal sehingga penugasan personelnya ya memang pas sesuai dengan uraian kegiatan yang memang sudah direncanakan. Ya. Oke, baik. Tapi ini contoh penugasan personal nih, ya. Ini bukan contoh penugasan jadwal penugasan secara umum, ya. Saya tadi salah kopas nih, ini harusnya untuk yang penugasan personalnya seperti ini. Tapi ada jadwal lain yang berisi jadwal untuk setiap tahapan kegiatan. Nah, kemudian di bab selanjutnya Bapak Ibu semua, ini di bab 4 nih, ya, terkait dengan metode kerja. Jadi teman-teman perancang sama pengawas itu pun ya harus membuat yang namanya metode pelaksanaan pekerjaan mereka, ya. Bagaimana pekerjaan perancangan yang sekian banyak itu harus di breakdown dulu, ya, apa yang harus dilakukan pertama kali, kemudian selanjutnya apa. Jadi gambaran umumnya alur dari tahapan pekerjaan itu clear, ya, jelas bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan, rinciannya apa, ya, yang harus disiapkan, kemudian butuh sarana prasarana apa saja, ya, inputnya apa, kemudian hasil keluarannya itu apa, dan kemudian adalah bagaimana untuk kriteria keberterimaannya. Jadi pekerjaan ini sudah sudah oke, dilanjutkan ke tahapan berikutnya kalau sudah terpenuhi apa-apa. Jadi ini kunci untuk mengendalikan sebenarnya, ya. Jadi kunci untuk mengendalikan apakah konsultan perancang dan pengawas itu sudah bekerja sesuai dengan mutu yang diharapkan. Ini terdiri dari 2 uraian, Bapak Ibu semua. Ada bagian alir pekerjaannya, jadi alurnya dulu, ya, secara umum seperti apa, kemudian didetailkan terkait dengan rencana kerjanya tadi, ya, apa yang input, apa yang digunakan, kemudian sarana prasarananya bagaimana, pelaksanaannya kapan, itu terlihat di dalam uraian ini. Kalau bicara lingkup, ya, ini luas juga, ya, bagi perancangan, ya, perancangan cukup banyak lingkupnya. Untuk memastikan semua lingkup ini itu terlaksana, ya, sesuai dengan itu, maka tadi program mutu tadi menjadi kuncinya Bapak Ibu semua. Jadi setiap lingkup ini harus kemudian
didetailkan ya bagaimana tahapan-tahapan untuk mencapai pekerjaan ini menghasilkan sesuai dengan yang kita tugaskan ini. Gitu ya. Mulai dari penetapan standar perancangan, penetapan metodenya, ya, pelaksanaan perancangan ini seperti apa, perhitungan dan bagaimana. Kemudian penyajian hasil rancangannya ini dalam bentuk apa nih? Ya. Gambar, hard copy, ya, atau melalui BIM, BIM, ya, dan sebagainya. Metode perancangannya seperti apa, kebutuhan sumber daya, metode operasi dengan bangunan nantinya, tidak berubah. Baik. Nah, ini output-outputnya, ya ini sudah beberapa kali kita sampaikan ya dalam webinar-webinar sebelumnya, khususnya kalau di bangunan gedung, ya ada konsepsi perancangan, ada perancangan. Ya ini semua bagaimana nih? Ya bagaimana nanti si konsultan perancang itu dalam program itu menceritakan bagaimana mereka menyiapkan konsepsi perancangan, ya mencari data dan informasinya, melakukan analisisnya bagaimana, ya, melakukan pembahasannya seperti apa, sampai kemudian muncul hasil sketsa gagasannya. Kemudian perancangan juga begitu, ada output-output ini yang perlu nanti didetailkan di dalam penyusunan program itu. Sehingga sekian banyak hasil perancangan ini itu bisa kita yakini hasil perancangannya udah oke lah. Karena kita juga sulit menilai desain ya, kan kita kan bukan orang teknis juga mungkin ya, tidak bisa menilai apakah desain yang sudah dibuat itu sudah layak atau belum, sudah valid atau belum. Untuk membantu kita meyakini apa yang dibuat oleh konsultan perancang itu misalkan sudah oke, ya kita harus minta mereka membuat itunya, alur kerjanya seperti apa, tahapan kerjanya bagaimana, sehingga ketika nanti desain akhirnya jadi, kita cukup meyakini ya bahwa desain akhir ini sudah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan yang terjamin lah tentunya ya, sehingga desainnya itu tidak ada permasalahan ketika nanti dikerjakan di lapangan. Jadi fungsinya itu. Jadi pengawasan pun demikian ya. Program mutu ini ya, dengan adanya program mutu ini konsultan pengawas itu kita bisa meyakini kerjanya si pengawas itu dia sudah sudah komprehensif gitu ya, sudah sesuai dengan dengan pekerjaan fisiknya, sudah dikombinasikan di sana, sudah sejalan lah ya, sudah sejalan sehingga hasilnya fisiknya nanti pun dia oke. Kalau misalkan fisiknya tidak oke, ada kecelakaan konstruksi misalkan ya, nah, dengan program mutu ini bisa membantu melindungi si pengawas juga nih, yang apakah pengawas itu sudah bekerja dengan benar atau tidak dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksinya. Ya, kalau semua hal dalam program mutu ini sudah dilaksanakan ya sesuai dengan rencana, tapi kemudian fisiknya yang bermasalah di lapangan, ya bisa jadi memang itu kesalahan di kontraktornya, ya bukan di pengawasannya. Jadi ini bisa menjadi salah satu bahan dokumentasi untuk melihat nih, ketika ada kejadian-kejadian di lapangan fisiknya itu tidak sesuai, siapa ini ya yang besar yang bertanggung jawab. Nah, ini di pengawasan ya, ada tahapan persiapan pengawasan, misalkan mobilisasi, pembuatan dokumen, ya, meeting, tahapan pelaksanaan pengawasan sendiri, ada tahapan persiapan pekerjaan konstruksi, penyerahan lokasi kerja, mobilisasi dan seterusnya. Jadi inilah nanti yang perlu diuraikan di dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan tadi, dan bagaimana metode kerjanya nih, ya. Bagaimana melaksanakan pemeriksaan bersama, bagaimana melaksanakan pengajuan persyaratan untuk mulai pekerjaan. Ini metode pelaksanaan, di sini berisi bagian alir, ya. Jadi di sini kita minta penyedia jasa itu untuk membuat tadi ya rincian kerjanya seperti apa bagian alirnya, yang mulai dari organisasi, kemudian cek lapangan, cek rencana kerja, cek lapangan, ya. Jadi semua ada alurnya dulu, ya. Alur ini untuk memastikan tidak ada tahapan yang terlewat.
nanti dari alur ini kemudian ya didetailkan lebih lanjut Bapak Ibu semua. Ini contoh bagian alir untuk pelaksanaan pekerjaan ya, ada mobilisasi. Ini dilakukan checking ya, cek apa? Cek desain perencanaannya, kemudian MC0-nya, subdrawingnya seperti apa, dilakukan checking. Ada kendali mutunya ya, yang harus dilihat ya, baik untuk material, kualitas. Jadi harapannya komprehensif lah ya buat program mutu ini, sehingga benar-benar bisa bermanfaat di lapangan nantinya. Nah, ini contoh format rencana kerjanya ya, didetailkan aktivitasnya apa. Ini sudah format di dalam lampiran Permen 10-nya nih Bapak Ibu semua ya. Jadi ada aktivitas apa ya, yang alur kerja tadi secara umum, kemudian bagaimana melaksanakan secara lebih rinci, misalkan mobilisasi di sini ya. Ada melakukan pengawasan, cek daftar peralatan, melakukan checking masalah kalibrasi alatnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dilaporkan pada direksi pekerjaan terkait dengan peralatan, dan sebagainya. Itu sampai dengan menandatangani berita acara mobilisasi. Jadi dirincikan secara lebih detail bagaimana rencana kerja untuk aktivitas dari mobilisasi. Kemudian outputnya apa? Nah, jadi kegambar nih Bapak Ibu semua ya, dengan jelas setiap tahapan tadi ada output kerjanya. Berita acara mobilisasi misalkan, kalau ada kunjungan lapangan, ada laporan mutual MC0-nya dan seterusnya. Jadi ada output kerjanya yang menjadi backup administrasi nanti pekerjaan di lapangan. Kemudian ada durasi kerjanya, ya berapa lama aktivitas yang dilakukan. Dan kemudian ada PIC atau para tenaga ahli yang terlibat. Ya, kalau ada mobilisasi, maka yang terlibat adalah A, B, C, dan E. Misalkan. Jadi masing-masing dikembalikan tadi ya ke dalam struktur organisasi dan pembagian tugas tadi, semua sudah clear nih pembagian tugasnya seperti apa. Si A melaksanakan pekerjaan aktivitas apa saja, kemudian nanti output kerjanya yang dituntut itu apa saja. Kemudian di bab 5 ini berisi pengendalian pekerjaan Bapak Ibu. Nah, karena tadi sudah ada rencana kegiatannya, ya sudah ada pekerjaan yang mau dilaksanakan itu apa saja, metodenya bagaimana, jadwalnya bagaimana. Nah, kemudian tentu saja selanjutnya adalah bagaimana mengendalikannya kan, agar yang direncanakan tadi memang sudah bisa terlaksana di lapangan, ya bukan hanya sekedar rencana nih. Bukan hanya sekadar rencana di atas kertas. Jadi pengendalian pekerjaan ini untuk memastikan agar setiap rencana-rencana tadi itu bisa dipantau, ya apakah sudah dilaksanakan atau belum, hasilnya bagaimana. Ini berisi jadwal personel tidak mendukung sama checklist kegiatannya sebenarnya. Yang utamanya di situ. Jadi kalau jadwal ini tadi sebenarnya dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, ya sudah sinkron. Nah, ini yang penting adalah checklist kegiatannya. Di setiap aktivitas tadi kemudian dirincikan. Ya, apakah sudah dilaksanakan belum rencana kerja, penyusunan, pencarian data dan dokumen. Ya. Kemudian menyusun rencana mutu misalkan. Ya. Jadi setiap tahapan tadi ya, harus dibuatkan checklistnya. Jadi memastikan ada sudah direncanakan itu, kemudian dilaksanakan. Nah, terakhir Bapak Ibu semua tentu saja pelaporannya. Ya. Pelaporan ini tentu disesuaikan ya dengan karakteristik pekerjaan jasa konsultasi yang Bapak Ibu sedang laksanakan. Ya. Umumnya kan berisi ada laporan-laporan pendahuluan, ya, laporan antara, draft laporan akhir. Ini umumnya kan seperti ini. Ya, di laporan pendahuluan misalkan berisi pemahaman terhadap rencana kerja, ya, penyusunan metode kerja, atau bagian dari program mutu tadi ya masuk ke dalam laporan pendahuluan bahwa sudah dilakukan penyusunan program mutu, pembahasannya ini kapan, hasilnya seperti apa. Ya. Kemudian di laporan antara ini berisi pengumpulan data primer ini untuk yang perancangan ya, saya ambil contoh yang perancangan. Dia ada draft laporan akhir, berisi laporan kegiatan, pembahasan secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan data, ya,
melaksanakan analisa, kesimpulan, saran dan masukan sampai nanti di laporan akhir. Ini jadi dari awal kita sudah sudah susun ya, sudah tetapkan ya poin-poin yang harus disampaikan dalam setiap laporan itu apa saja. Ini contohnya ya, misal ada di pengawasan ya, ada laporan mingguan. Apa saja isinya ya, misalkan diatur laporan mingguan mengacu kepada laporan-laporan harian. Jadi merupakan kompilasi dari beberapa laporan harian. Kemudian disampaikan capaian pekerjaan fisiknya, kemudian perbandingan ya antara progres minggu ini dengan minggu sebelumnya, dan kemudian rencana di minggu depannya seperti apa, itu disampaikan dalam laporan mingguan ya, foto-foto dokumentasi. Kemudian kalau ada permasalahan di lapangan, permasalahannya apa, solusinya bagaimana, ya sambil melihat mitigasi nih dalam tahapan berikutnya ada potensi tidak ya terjadinya resiko-resiko atau permasalahan-permasalahan yang sama. Jadi intinya sudah kita tuliskan ya, kita sudah atur apa yang harus dilaporkan dalam setiap laporan. Kemudian ada laporan bulanan, bukan dari beberapa laporan mingguan. Intinya seperti tadi juga ya, membandingkan antara bulan 1, bulan 2 seperti itu. Kemudian laporan khusus ya, laporan khusus ini berisi kalau memang ada hal-hal yang kejadian-kejadian khusus ya, misalkan tiba-tiba ada bencana misalkan ya, atau ada kejadian kegagalan konstruksi misalkan, atau ada permintaan khusus dari PPK ya untuk melihat, evaluasi ya hal-hal tertentu, maka ada laporan khusus. Kemudian laporan akhir ya, laporan tentang keseluruhan ya, mulai dari awal pekerjaan seperti apa, dirangkum sampai dengan pekerjaan akhir. Ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk nanti ya pekerjaan yang selanjutnya. Jadi ketika nanti ada pekerjaan konstruksi lagi yang sejenis di tahun berikutnya, teman-teman PPK itu sudah mendapat bahan pembelajaran ya, bahan pembelajaran permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik kemarin, ada masalah A, B, C, dan E, solusinya seperti itu. Sehingga harapannya tidak terulang. Ya. Nah, kadang-kadang ini yang tidak dilakukan Bapak Ibu semua. Jadi hasil pengawasan pekerjaan di sebelumnya tidak menjadi masukan untuk pengendalian pekerjaan berikutnya. Oke. Saya rasa itu Pak Irwan pas 45 menit, mudah-mudahan terkait penyusunan program mutu ini. Jadi sekali lagi program mutu ini wajib harus disusun gitu sebenarnya ya. Jangan, kadang-kadang sering terlewat nih, sering teman-teman PPK itu langsung begitu SPMK, kick off meeting udah langsung kerja. Padahal harus disusun dulu program mutu ini sebagai alat untuk PPK mengendalikan ya, apakah si perancang ini sudah bekerja sesuai dengan mutunya ya, apakah pengawasan sudah dilakukan sesuai dengan mutunya, sehingga harapannya nanti output di akhirnya juga ya clear. Jadi ini juga membantu menghindari dispute lah ya, menghindari sengketa antara pengguna sama PPK ya, karena semuanya sudah tertuang dalam program mutu. Masing-masing sudah jelas tanggung jawabnya bagaimana, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana mengukurnya, detailnya seperti apa. Mungkin demikian Pak Irwan, kami kembalikan untuk memandu sesi diskusi ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pani atas paparannya, materinya luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman baru kita nih untuk program mutu konsultan konstruksi. Ya, untuk para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand, yang ingin berbicara langsung dengan narasumber.
Ya, sebelum itu, ini Bapak ini ada di kolom chat ini dari AS Aryo Setio. Izin bertanya, jasa konsultan perencana atau perancang bangunan apakah membutuhkan ahli K3? Fungsi dan peran kerja ahli K3 di dalam jasa konsultan perencana atau perancang, mohon penjelasannya. Itu Bapak ini, silakan Bapak ini di kolom chat ini ada pertanyaannya. Oh ya, baik. Siap Pak Irwan, makasih Ya. banyak. Ini dari Pak Aryo Seto. Tapi mungkin sekalian aja menyampaikan Bapak Ibu semua ya, ini silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bukan hanya soal program mutu, mungkin nggak apa-apa kali ya Pak Irwan ya, karena Iya, memang spesifik program mutu ini mungkin sebagian besar nih agak baru nih ya, hal yang baru gitu kan, sehingga tidak belum terlalu mendalami. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Aryo Seto nih ya, apakah di jasa konsultan perancang itu membutuhkan ahli K3? Jadi Bapak Ibu semua di pekerjaan, baik itu perancangan ya maupun pengawasan, sebenarnya semuanya butuh ahli K3. Ya, harus ada ahli K3-nya. Apa fungsinya yang di perencana ini, di perancang ini? Nah, tadi kan salah satu tugas atau lingkup tugas yang konsultan perancang itu kan menyusun dari program mutunya sendirilah ya, salah satu program itu ini kan harus di situ nanti akan menceritakan metode kerja. Ya, metode kerja harus memperhatikan terkait dengan keahlian keselamatan konstruksi. Ya. Tapi nanti sebenarnya fungsinya paling besar itu adalah pada saat menyusun metode kerja untuk kontraktornya, Bapak Ibu semua. Saya coba balik ke tayangan tadi ya, terkait dengan lingkup tugasnya si perancang biar lebih kelihatan. Tadi. Share screen. Jadi terkait dengan SMKK-nya sendiri, Bapak Ibu semua, ini lingkup yang khusus berkaitan dengan keselamatan ya. Jadi ini lingkup tugas perancang yang khusus berkaitan dengan keselamatan konstruksi. Disinilah dibutuhkan adanya ahli K3 tadi, Bapak Ibu semua. Ya, mulai dari menyusun program untuk kemudian menerapkan SMKK dalam memberikan layanan perancangan, menentukan rencana umur konstruksi yang dinyatakan, yang melakukan perancangan gambar, menyusun perkiraan biaya konstruksi. Nah, yang paling terkait ini nih, ya, membuat rancangan konseptual SMKK. Iya, Bapak Ibu semua. Ya, jadi ini harus dibuat oleh ahli K3 ya. Nggak bisa orang yang tidak punya keahlian K3 itu menyusun rancangan konseptual SMKK. Karena di situ cukup detail Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana nanti dalam suatu pekerjaan konstruksi yang sedang dirancang, misalkan ini pekerjaan perancangan bangunan gedung rumah sakit lah ya, misalkan ada perancang yang sedang bertugas untuk menyiapkan perancangan dari rumah sakit. Dalam tahapan perancangan ini sudah harus disusun rancangan konseptual SMKK untuk bangunan rumah sakit tadi, ya. Misalkan identifikasi bahaya untuk pekerjaan fisiknya nanti apa saja dari bangunan rumah sakit itu ada identifikasi bahaya apa saja. Kemudian berapa tingkat resikonya, berapa nilai resikonya dari masing-masing kejadian bahaya tadi. Nah, untuk mendeskripsikan itu, untuk menilai itu harus oleh ahli K3-nya Bapak Ibu semua. Ya, harus oleh ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi. Bahkan nanti pun output akhirnya kan ada penentuan tingkat keselamatan konstruksi dari pekerjaan konstruksi yang mau dibangun. Jadi rumah sakit yang sedang direncanakan ini apakah nanti masuk ke keselamatan yang kecil, yang rendah, atau yang sedang, ya atau yang tinggi. Itu disusun atau bisa dicapai kalau dilaksanakan oleh ahli K3-nya Pak Aryo, Pak Irwan. Jadi wajib ya ada ahli K3. Masuk di pengawasan juga sama saja, ya apalagi di pengawasan, ya, karena dia mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, itu wajib ya ada ahli K3-nya untuk memantau setiap pelaksanaan pekerjaan fisik itu sudah dikendalikan atau belum. Dulu kan sering kejadian di 2017-2018 waktu itu ya, sering kan kejadian ada kecelakaan kerja, ya, kecelakaan konstruksi lah, ya ada girder yang runtuh lah, ya ada jembatan yang baru masih dalam fungsi kemudian rubuh lah. Nah, salah satu hasil kajiannya, hasil penelitiannya ternyata ya, karena
ketiadaan atau ada ahli K3-nya tapi nggak kompeten gitu ya, sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sebagai ahli K3. Jadi demikian Pak Irwan, Pak Aryo, ya, jadi baik perencana maupun pengawasan butuh ada ahli K3-nya di situ. Ya, makasih atas penjelasannya Pak Pani. Untuk Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin langsung berbicara kepada narasumber, silakan untuk mengklik raise hand, silakan. Atau ada yang ingin mengetik di kolom chat, atau paham semua kayaknya nih, ya Prof ya? Atau belum Nggak, melaksanakan semua Pak Irwan? Iya. Jangan-jangan belum dilaksanakan semua ini. Mungkin hal yang baru kali Mas Fadi ya. Yang harus Antara Betul, dua Pak. Pak Pani ya. Iya. Tapi Bapak Ibu untuk hari ini Mas Fani juga membuka ini ya, diskusi tidak hanya terkait dengan program Ya, multi ya. saja. Iya. Bapak. Iya, ini Pak Pani, untuk petugas keselamatan konstruksi itu kan yang mengeluarkan sertifikatnya kan hanya PUPR tuh. Katanya untuk petugas keselamatan konstruksi, sertifikat petugas. Kan sekarang kan itu PUPR sekarang menggunakan SKKNI Pak Pani ya, untuk Ya. petugas tersebut ya. Betul, Jadi Pak. sudah seperti kompetensi juga jadinya. Iya, jadi bukan hanya dari PUPR saja nanti Pak Irwan, Bapak Ibu semua. Karena kan sekarang sudah ada sistemnya kan sekarang SKK ini kan melalui LSP Pak Irwan. Oh iya. Bapak Ibu semua, ya lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang nanti pun mengeluarkan sertifikatnya bukan PUPR lagi, tapi BNSP. Oh, Dengan mengacu BNSP Pak kepada Pani ya. SKK ini. Ya, gitu. Jadi semua bukan hanya K3 ya, semua keahlian Ya. ahli, kalau dulu kan LPJK ya, nah sekarang nanti ya dari LSP itu ya, dari BNSP nanti secara resminya. Jadi jangan khawatir apa namanya, kalau di PU kan nanti takutnya terlalu apa namanya ya, sulit mendapatkannya kan. PU juga kesulitan Pak Irwan kalau harus mensertifikasi sendiri kan. Iya. Jadi ini menggandeng LSP, silakan ada asosiasi yang apa namanya pengen buka LSP, silakan mengajukan ya, nanti di asesmen apakah LSP-nya itu sudah layak atau belum. Kalau sudah layak, dia bisa memproses untuk melakukan sertifikasi. Jadi sekarang pakai uji kompetensi yang lain lah Pak sebenarnya Pak sekarang Pak. Ya, untuk yang profesi-profesi yang lain kan. Jadi tidak lagi melalui harus LPJK. Demikian Pak Irwan. Tapi mengeluarkan tetap BNSP atau PUPR Pak Pani untuk sertifikatnya? Sertifikatnya nanti Garuda Pak, jadi BNSP. Oh, BNSP ya. Oh, iya iya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, selain daripada materi yang dipaparkan Pak Pani, itu boleh kita diskusi di sini. Apa saja, yang penting jangan berdiskusi tentang Pak Pani keluarganya berapa, itu jangan gitu. Jangan bertanya ke arah keluarga. Yang lain-lain untuk pekerjaan boleh Bapak ya. Silakan Bapak Ibu. Prof Muklis senyum-senyum aja dia. Bapak Ibu ada lagi? Mumpung waktunya masih panjang ini Bapak Ibu. Ya, masih setengah jam. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Bapak ini termasuk penyusun peraturan Menteri PUPR ini. Silakan. Itu ada yang ngereset itu. Ya, Pak. ini ada Ishar Masruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ishar. Begini Pak, mungkin programmu itu di jasa konsultansi kalau kelas-kelas daerah yang anggarannya paling banter 500 sampai 500 jasa perencanaan paling 100 ke bawah. Gimana tuh Pak penerapannya? Mengingat ada pembatasan personil di jasa konstruksinya Pak, bagaimana penerapannya di anggaran ya terbilang
kecil lah begitu Pak Kecil kalau lah ya. dibandingkan bila dibandingkan dengan provinsi dan apalagi dengan kelas-kelas kementerian seperti Bapak gitu. Posisi di mana Pak ini Pak? Dari mana Pak? Di Pak Kabupaten Isar. Pindrang Pak, Sulawesi Selatan. Oh, Pindrang. So. Ya, jadi sebenarnya gini Pak Isar, Bapak Ibu semua terkait dengan program mutu ini. Sebenarnya tidak melihat kepada nilai paket konsultannya sih ya, mau cuman 100 juta ataupun 1 miliar, sebenarnya harusnya ya dibuat juga program mutu ini Bapak Ibu semua. Mungkin kedalaman saja yang berbeda ya. Jadi ke tingkat kedetailannya, tingkat rincinya saja mungkin yang beda-beda antara yang paket yang 1 miliar dengan yang di bawah 100 juta. Bahkan mungkin yang di bawah 100 juta sudah bisa dibuatkan template-nya mungkin Pak Isar, Bapak Ibu semua. Jadi teman-teman PPK dari awal, karena tadi kan kalau serahkan ke konsultan, takutnya konsultannya nanti nggak buat nih, atau mereka nggak bisa buat. Ya sudah, buatkan aja template-nya Pak Isar, yang sederhana. Jadi intinya template tadi itulah yang akan membantu PPK nih untuk mengendalikan konsultan, misalkan terkait dengan perancangan lah ya. Perancangan ini kan umumnya pakai kontrak lumsum Pak ya. Kita kan tidak mengatur setiap hari si konsultan ini harus datang ke kita, dia harus konsultasi ke kita. Ya, tapi kan kita juga perlu meyakini nanti ketika di akhir produknya mereka, hasil desainnya itu sudah oke, sudah bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, kesulitannya kan kalau kita yang menilai desainnya kan kita bukan orang teknis nih, bukan orang yang ahli juga. Ya kita juga nggak bisa menentukan apakah desainnya ini perhitungannya sudah benar atau belum, kemudian bisa dilaksanakan di lapangan atau enggak. Itu kan nggak bisa, karena kita bukan orang yang ahli di situ. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba melihat untuk mencapai gambar desain tadi, itu si penyedia jasa ini melakukan apa saja. Oh, nggak bisa dong, harusnya tiba-tiba langsung menggambar tanpa ada data-data tanahnya Pak, kan gitu Pak ya, harus ada data geologi dulu, ada data tanah dulu, kemudian baru mereka bisa menghitung strukturnya gitu. Jadi dengan adanya program untuk ini, teman-teman PPK justru harusnya terbantu untuk mengendalikan agar hasil perancangannya itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan gitu. Ada pengumpulan datanya, ada bagaimana perhitungan datanya, ya, termasuk pengendalian waktunya gitu. Jadi kalau misalkan dikasih waktu 3 bulan nih perancang untuk menyiapkan perancangan, nah di bulan pertama apa outputnya, ya, apa yang harus disiapkan tuh. Ya, di bulan kedua pekerjaannya apa saja, outputnya apa saja. Jadi program untuk ini kalau menurut pendapat kami Pak Isar, Bapak Ibu semua, ya sebaiknya diterapkan untuk semua nilai paket ya. Tinggal tadi mungkin tingkat kedalamannya saja yang berbeda-beda Pak Isar. Demikian mungkin Pak Isar ya. Makasih Pak atas penjelasannya. Siap, sama-sama Pak Isar. Silakan Pak Irwan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini di kolom chat ada Pak Pani Nikmatul Husna. Apa Ibu Nikmatul Husna langsung aja mau menyampaikan pertanyaannya nih? Ada Ibu Nikmatul Husna? Silakan di-unmute Bu Nikmatul Husna. Langsung bergabung aja dengan Mas Ya. Fani. Silakan Bu. Ya, halo Pak. Iya Ibu, selamat sore Ibu. Iya, ini kan kami untuk itu Pak, kami di pengawasan Pak. Kami kan kontraknya waktu penugasan. Nanti pas sudah PHO kami bayar 100%. Jadi pas pemeliharaan kan konsultannya udah kami bayar 1%. Bagaimana yang membantu PPK dalam pengawasannya Pak? Seharusnya seperti apa begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Seingat saya di Permen 22 itu diatur ya kalau saya nggak salah Pak Irwan, koreksi ya kalau saya salah nih. Untuk yang pengawasan itu rasanya pada saat selesai PHO itu belum 100% tuh. Tapi 95 apa ya? Iya Pak. 90. 90 ya, 90 Ya. gitu. 16 kayaknya. Nah, PP 16 2021 ya? PP 16 ya. Ya, Ya. gitu. Jadi Kali- pada saat fisiknya PHO Bu, kan memang masih ada masa pemeliharaan tuh. Nah, pada saat Iya. PHO itu kita bayar pengawasnya belum 100%.
tapi masih 90%. Nah, 10%-nya itu nanti baru dibayarkan ketika fisiknya sudah selesai masa pemeliharaan. Untuk pekerjaan jalan juga, Pak. Kami pekerjaan jalan lingkung dan drainase tetap pakai pedoman ke situ, Pak. Sebaiknya sih begitu, Bu, karena untuk mengikat nih, ya mengikat si pengawas itu. Biasanya kan kalau sudah kita bayar 100%, ya mereka jadi ogah-ogahan ya kan, ya antara Iya. melaksanakan pengawasan atau enggak ini jadinya gitu. Jadi Oke. sebaiknya sih diperlakukan hal yang sama. Kalau menurut saya apa namanya pengaturan pembayaran di bangunan gedung negara itu cukup cukup membantu PPK, Bu, untuk apa namanya mengendalikan pekerjaan gitu. Jadi bisa dicontoh jadi referensi juga untuk pekerjaan konstruksi yang lainnya. Oh, gitu. Demikian, Biasanya kami Bu kan Nikmatul. ya, kami Ya. ada perbedaan pendapat dengan PA kan. Kata PA itu kan aturannya untuk bangunan gedung, kita pekerjaan jalan. Ya, Jadi ya. rasanya kalau bangunan gedung kan kalau untuk jalan selesai kita bayarkan gitu. Jadi sebaiknya kita tetap berpedoman ke situ, Pak ya. Iya, jadi referensi saja, Bu, karena kan lebih bermanfaat gitu tadi. Karena kalau enggak, ya atau mungkin tadi kalau misalkan mau dibayar 100% ya tetap harus ada apa ya pengikatnya lah ya, sehingga si konsultan pengawas tadi tetap mau, misalkan ketika kita tugaskan pada saat pemeliharaan untuk cek di lapangan karena mungkin ada crack minor atau apa ya, si pengawas tadi mau datang gitu loh. Nah, kalau sudah dibayar kan biasanya mereka itu, Bu, apa namanya, ya tadi kadang-kadang ada aja alasannya sampai nggak mau datang. Iya. Dengan surat pernyataan aja cukup kira-kira itu, Pak. Misalnya surat pernyataan, nanti ada konsekuensinya walaupun kita Ya, udah bayar 100%. betul. Kadang-kadang ada mungkin surat pernyataan gitulah. Jadi lebih kepada jadinya gentleman agreement aja sih, Bu. Yang penting kedua belah pihak sepakat bahwa tetap masih ada nih tanggung jawabnya loh, belum selesai sebenarnya. Terus Pak, kan udah kita bikin pernyataan, bisa nggak kita bunyikan kalau misalnya kan itu masih tanggung jawab dia. Kalau dia tidak melaksanakan, bisa nggak kita berikan dia surat peringatan atau apa gitu, Pak ya? Selama kontraknya belum berakhir sih bisa diatur, Bapak Ibu semua. Ya tinggal diatur di dalam syarat umum kontrak SSKK-nya. Ya ketika ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan, maka ada sanksi seperti ini. Tadi misalkan surat peringatan dan seterusnya. Jadi selama masa kontraknya masih hidup, Bu, masih berlaku, ya bisa-bisa saja diatur demikian. Ada Terima surat kasih, peringatan Pak. dan seterusnya. Ya, siap, Bu. Bu Nikmat dari mana nih, Bu? Dari Bukit Tinggi, Pak. Oh, Bukit Tinggi. Masih lama buka puasanya. Masih lama, Pak. Kalau ini Mas Fani ya, kalau jangka waktu pelaksanaannya mungkin berakhir, tapi masa kontrak itu kan sampai FHO gitu ya Mas Fani ya, untuk konsultan pengawas juga ya. Betul. Iya. Jadi ada masa pelaksanaan pekerjaan. Memenuhi ya, ditegur ya bisa di blacklist juga sih sebenarnya Mas Fani ya. Kalau mereka tidak melaksanakan, harusnya kan bisa juga seperti itu. Silakan. Iya. Pelaksanaan pekerjaan ada masa kontraknya. Ya. Iya. Oke, iya, makasih Bu Nikmatul Husna. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Iya, tadi yang Ibu Nikmatul Husna itu Pak Fani mungkin ya, walaupun bangunan gedung negara tapi bisa jadi referensi untuk jalan sama sumber daya air ya. Iya. Saya bisa, Pak. Iya, daripada kita nanti Pak Fani ada auditor bertanya data dari mana, kan itu lebih baik jadi referensinya ini loh gini kan, walaupun bangunan gedung negara kan. Betul. Dan juga jalan tuh menurut saya sih itu bangunan negara Pak Fani. Walaupun jalan dia, tapi bangunannya negara. Mau jalan-jalan ya? Kalau jalan-jalan. Iya, kalau jalan-jalan negara enggak ada, Pak. Silakan Bapak Ibu, ini ada Pak Fani meminta template di kolom chat ini. Template untuk program mutu pengadaan langsung konsultan pengawas. Ini dari Tambang Lihum. Nah, saya coba buka. Sebenarnya kalau template Bapak Ibu semua di Permen 10-nya itu sudah memberikan template lah. Karena siapa kalau sebelumnya ya. Saya sebenarnya ada juga program yang sudah jadi, cuman
mau saya share takut apa namanya, ini kan rahasia perusahaan sebenarnya. Takut nanti salah pula saya share itu. Bentar ya, saya coba tayangkan aja yang lampiran Permen 10 yang Bapak Ibu. Kelihatan Pak Irwan? Kelihatan Pak Pani. Jadi kalau di dalam Permen 10 di lampiran F ini Bapak Ibu, ya ini sudah ada sebenarnya ini template-nya, ini formatnya. Ya. Mulai dari covernya bahkan ya sudah diberikan contoh template, ya di sini ada logo penyedia jasanya, alamat, ya. Kemudian ada judulnya, isi nama paket. Jadi kalau menurut saya sih sudah benar-benar coba dibantu lah ya untuk teman-teman penyedia jasa itu menyusun ya, bagaimana program itu. Ini ada apa namanya lembar berikutnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan ya dalam paparan tadi. Ya, ada bab 1 ya tinggal diisi aja sebenarnya kan. Ini kan udah panduan ya nama pekerjaan, ya, tinggal diganti aja pekerjaan, pengawasan, pembangunan jalan di Bukit Tinggi tadi misalkan, ya, lokasinya di mana dan seterusnya. Jadi kalau ini template kosong ya Bapak Ibu semua ya, kalau yang diminta template kosong ini sudah ada di dalam lampiran Permen PU 10 tadi. Tapi kalau mau lihat contoh yang sudah jadi ada sebenarnya, cuma itu tadi Pak, saya belum dapat izin dari yang bersangkutan untuk diperlihatkan. Demikian Pak Irwan. Mohon maaf belum bisa membagi yang satu. Ya, makasih Pak Pani. Memang di Permen PU 10 itu memang sudah ada contoh-contohnya sih sebenarnya untuk program mutu, terus konseptual, RKK itu ada semua. Jadi tinggal kita aja mengambil dan kita aplikasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini lagi Pak Pani ada Redian. Apakah perlu jaminan asuransi untuk pencairan dana Porprov? Kayaknya dana Prof. Dana, wah, ini kayaknya ke Prof Muklis nanyanya nih. Prof ini, Pak Prof Muklis. Iya, nanyanya nih salah nih. Iya. Mas Redian mungkin bisa apakah perlu bergabung langsung, jaminan Mas Redian. asuransi untuk pencairan dana Prof? Pencairan dana apa ini? Mungkin maksudnya ini tadi ya Mas Mari, apa perlu ada jaminan misalnya ya? Itu tadi ya untuk apabila dicairkan 100% kali ya, Mas Fani ya. Apa perlu ada jaminan untuk apa namanya pengawasan itu dicairkan 100% gitu loh. Mungkin itu gitu. Seperti kayak pemeliharaan itu kan ada jaminan pemeliharaan. Nah, ini kalau konsultan pengawas kan dibayar 90%. Kalau dibayar 100 apa perlu ada jaminan asuransi? Mungkin gitu ya. Atau Pak Radian silakan bergabung Pak Radian. Iya, Pak Radian. Nah, sekalian aja Pak Radian langsung berbicara. Iya Pak, ya benar tuh. Saya karena kan nantinya pelaksanaan itu kan kalau seandainya 90%, kan ada 10% lagi. Kalau kita di beda anggaran, beda tahun, otomatis kita harus mengeluarkan uang itu semua Pak. Karena kan ada beda anggaran tuh. Jadi bisa nggak pakai jaminan Pak? Oke, itu pertanyaannya Pak. Siap Pak Radian. Pak Radian dari mana nih Pak? Terima kasih ya Pak. Dari Padang Pariaman Pak. Oh, ya, Padang PUPR Padang Pariaman. Siap Pak. Saya pernah Pak menemukan yang seperti itu. Jadi di salah satu kabupaten menerapkan pola seperti itu gitu. Jadi untuk membackup karena dana sudah dianggarkan di tahun ini dan akan berlanjut ke tahun berikutnya, mau tidak mau yang sekarang dibayar dulu nih. Ya, tapi kemudian dibuat mekanisme ada penjaminan ya melalui, kalau kemarin melalui bank garansi Pak. Bukan jaminan asuransi sih, tapi bank garansi. Jadi meminta penyedia jasa untuk menyiapkan bank garansi dulu ya sebesar yang dicairkan itu. Misalkan tadi 10% nih, ya siapkan dulu bank garansi 10% gitu. Jadi nanti kalaupun ada apa-apa butuh ditarik lagi dana tadi, kita sudah pegang bank garansinya dia kan untuk mengembalikan ke kas negara. Itu Pak Radian. Jadi salah satu alternatif juga ya kalau memang harus dicairkan ya. Tapi kalau tadi memang masih bisa dikonsepkan pembayarannya secara bertahap 90 sampai kemudian 10% karena masih di 1 tahun anggaran yang sama, sebaiknya mungkin dipisah saja dibuat seperti itu ya. Tapi kalau memang akan berpindah tahun nih bisa pakai bank garansi tadi. Demikian Pak Radian. Oh iya ya Pak. Ya, tapi gini Pak Pani, hati-hati dengan bank garansi karena kita posisi di Pemda. Nah, itu kan jaminan pembayaran kan. Kita di Pemda masalahnya. Itu ngaturnya kan untuk APBN. APBD kan belum diatur kalau kecuali bank garansi itu ada sih Bang Irwan di
Permendagri 77 itu diatur tuh terkait dengan bank garansi itu. Tapi harus diatur itu penggunaannya gitu loh. Ya kan? Nah, itu Prof. Diatur Karena penggunaannya. di Kutai Timur lagi ini Prof, lagi di BPK ini terkait bank Tapi garansi itu. Permendagri 77 itu ngatur, tapi atur penggunaan bank garansi itu sejauh mana. Kelihatannya seperti itu yang perlu Iya. ditekankan. Oh, Jadi banyak juga sih Mas Fani. Kalau di tempat saya sih itu tadi apa namanya dengan pernyataan tanggung jawab mutlak gitu kan. iya betul. Iya. Karena beberapa kali itu sulit gitu kan, jaminan apa yang harus diterapkan gitu kan agak sulit gitu. Akhirnya dengan tanggung jawab mutlak yang harus disampaikan, tapi dengan hal-hal apa saja yang harus disampaikan, kalau ini harus mengembalikan, di blacklist apa itu disebutkan di situ semua gitu. Salah satu mitigasi resikonya seperti itu. Cuma kalau SPTJM Pak, kalau misalkan ya ini SPTJM Ya. kemudian dibutuhkan pengembalian dana gitu, Ya. itu pernah ada kasus seperti itu nggak? Kemudian kita kesulitan untuk nggak ada ya aman ya? Okay. Sampai sekarang ini nggak ada sih menyikapi seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi mungkin juga bisa Mas Fani ya. Kalau mungkin yang nilainya kecil-kecil, yang ini ya cukup dengan SPTJM atau mungkin yang karena nilainya besar, dan bank garansi itu tadi. Tapi jangan dipukul rata, nanti susah nih penyediaan jadinya. Itu Mas Fani ya. Betul. Sampai berapa juta sih? 10%-nya itu bisa dengan jaminan dengan SPTJM misalnya. Kan gitu Mas Fani ya? Iya betul sepakat. Monggo Pak Redian nih, silakan mau disampaikan lagi kalau mau. Pak Redian, silakan. Di unmute Pak. Di unmute dulu Pak Radian. Beluman di unmute. Masih ngambang sebenarnya Pak, tapi ya untuk sementara udah dulu lah. Ya, jadi dikonsepkan tadi saja mungkin ya Pak Radian, apa namanya diatur dulu sampai besaran berapa membutuhkan bank garansi, atau tadi cukup dengan surat pertanggungjawaban mutlak saja seperti tadi Bu Nikmatul Husna juga terapkan, cukup dengan surat pernyataan, di situ diberikan informasi sanksi-sanksinya lah ya, jadi tanggung jawabnya apa, sanksinya ketika tidak melaksanakan pekerjaan itu apa saja gitu. Jadi itu yang jadi pegangan kita nanti. Kan tadi kan masa kontraknya sebenarnya masih berjalan ya, jadi ketika mereka tidak melaksanakan tugas tadi dengan dasar SPTJM plus kontrak kita juga mengatur demikian, ketika si konsultan itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya ya bisa kita berikan sanksi ya, mulai dari blacklist tadi misalkan ya gitu. Nah, kemudian untuk nilai-nilai mungkin yang besar ya, yang kita juga khawatir nih nanti kalau jadi temuan kita kesulitan untuk mengembalikannya, ya sebaiknya diatur dengan mekanisme bank garansi. Itu tadi saya temui di Sidoarjo seperti itu. Ya, teman-teman di Sidoarjo menerapkan ada pekerjaan yang konsultasi yang mereka memang bayarkan dulu, tapi ada mekanisme bank garansi gitu ya, sehingga ketika nanti mereka konsultan itu tidak melaksanakan pekerjaannya, prestasi, ya pengembaliannya diambil dari bank garansi. Cuma tadi ya ternyata di Permendagrinya perlu diatur lebih lanjut dulu ya, Pak. Please ya, Pak Dedian ya. Jadi mungkin dibuat SOP-nya lah ya, apa dibuat surat edarannya atau apa gitu lah ya. Pedomannya lah ya. Jadi kapan harus menggunakan bank garansi. Mungkin demikian Pak Redian. Iya, terima kasih Pak. Siap Pak. Ya, silakan lagi Bapak Ibu. Masih panjang ini waktunya 15 menit. Ini ada resen dari Hendratman Pak Fani, Pak Hendratma. Silakan Pak Hendratma. Iya, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin untuk bertanya ya. Bagaimana dengan SBU dan SKK yang habis masa berlakunya pada saat pelaksanaan pekerjaan? SBU Pak ya, SKK. Iya, SBU dan sertifikat kompetensi ya. Ya, terima kasih Pak. Pak Hendratma. Dari mana Pak? Dari Trenggalek Pak. Oh, Trenggalek. Iya. Jadi tapi pada saat tanda tangan kontrak ini masih berlaku Pak ya, SBU sama SKK. Iya, masih berlaku. Ya? Iya. Oke, jadi ini kondisinya kejadiannya adalah matinya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
Nah, sebenarnya ini juga sudah diatur di dalam PP 22 ya 2020 sama di PP 14-nya yang Aturan Cipta Karya. Jadi intinya adalah kalau ada kejadian demikian di mana ada penyedia jasa yang SBU-nya mati habis masa berlakunya, maka ya prinsipnya kita berikan surat peringatan dulu nih pada penyedia jasa itu untuk mereka segera memperpanjang atau memperbaharui ya SBU-nya. Jadi ada surat peringatan, kita berikan jangka waktu berapa lama. Ya, mungkin kita pelajari juga proses penerbitan SBU ini berapa lama. Ya, itu kita cek dulu. Jadi ada surat peringatan. Gitu. Nah, kita pengguna jasa wajib itu untuk mengingatkan itu. Ya, karena kalau kita tidak mengingatkan, nanti kita yang dianggap salah juga ini sama aturan PP-nya. Nah, kalau sudah diberikan peringatan, kemudian sudah sampai jangka waktu tertentu, SBU ini ternyata tidak diperpanjang juga, itu nanti paling buruk Pak, itu bisa sampai pekerjaan maksudnya dihentikan Pak. Ya, jadi kalau itu diketahui oleh misalkan apa ya pemeriksa gitulah ya, itu harusnya pekerjaannya itu akan dihentikan. Ya, si penyedia jasa itu tidak boleh bekerja dulu, ya sampai dia jadi hidup lagi SBU-nya. Gitu. Atau mungkin tadi kalau sudah dihentikan mungkin bisa langsung putus kontrak itu Pak ya. Misalkan tadi surat peringatan pertama yang kita berikan dia tidak memperpanjang, kita berikan surat peringatan kedua tidak memperpanjang juga, ya, peringatan ketiga kalau masih tidak digubris ya otomatis kan jadi one prestasi ya, dia tidak melaksanakan apa yang sudah kita berikan. Nah di aturan PP sudah diatur tuh Pak ya, mulai dari apa namanya pemberian peringatan sampai pekerjaan harus dihentikan. SKK juga demikian, ya SKK juga demikian, mulai dari pemberian peringatan. Kalau si tenaga ahlinya ini SKK-nya tidak juga diperpanjang, ya dia harus digantikan. Jadi PPK meminta kepada si penyedia jasa untuk mengganti personel tenaga ahli yang SKK-nya mati ini dengan tenaga ahli lain yang setara, yang SKK-nya masih berlaku. Demikian Pak Hendretman, Pak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Pani. Siap. Jadi teman-teman PPK juga harus aware Pak ya, Bapak Ibu semua ya, apa si penyedia jasa ini SBU-nya masih berlaku atau enggak, ya tenaga ahlinya itu SKK-nya masih berlaku atau enggak, itu juga memang perlu dijadikan salah satu hal yang harus dikendalikan di PPK. Demikian Pak Irwan. Ya siap. Ya Pak Pani. Apa mungkin SBU SKK itu setiap mungkin PPK memang harus mengecek terus ya supaya tahu ini masih berlaku atau tidak. Minimal sebenarnya kan di tanda tangan kontrak Bapak Ibu semua ya, pada saat tanda tangan kontrak itu kan sudah Bapak Ibu ya PPK harusnya cek itu ya SBU-nya ini masih berlaku atau tidak, berlakunya sampai kapan. Jadi minimal udah diketahui misalkan di situ berlakunya hanya tinggal 6 bulan lagi nih ya, jadi di dalam tanda tangan kontrak itu sudah diingatkan ya penyedia jasa untuk segera memperpanjang SBU-nya. Benar. Ya, betul Pak Irwan. Ya, ini ada lagi dari Mentawai Brandus ini Pak Pani. Raise hand. Silakan Pak atau Ibu Mentawai. Baik, izin Pak. Silakan. Siap. Ya, Pak Pani mau nanya nih di luar apa tadi topik tadi nih. Nama dan ini Pak, nama dan dari asalnya Pak, asal daerah. Di Mentawai Pak, Mentawai itu daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pak. Oh iya. Iya, saya dari PBC-nya. Saya mau nanya, kita kan kebetulan di SK-kan kepala daerah sebagai tim teknis peneliti pelaksana kontrak pekerjaan konstruksi Pak. Pada OPD yang non teknis, kebetulan ada paket DAK ini. Nilai paketnya di bawah 15M atau sekitaran 10M lah Pak. Apakah bagian PBJ masuk kelompok yang bisa dijadikan tim teknis peneliti pelaksana kontrak tuh Pak ya? Karena beban kerjanya di surat tugas itu saya baca sampai dengan bertanggung jawab terhadap pemenuhan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pula ya Pak. Mencakup kesesuaian, spek teknis, sampai dengan ketepatan waktu, fungsi. Apakah demikian kira-kira fungsinya tim teknis atau peneliti pelaksana kontrak itu Pak? Dan apakah seorang PBJ bisa masuk tim itu Pak? Demikian Pak. Baik, ya, silakan Pak Pani. Pak siapa tadi? Brandus Pak. Brandus. Oh Pak Brandus Pak ya. Pak Brandus. Ya, jadi kalau apa namanya boleh tidaknya
unsur UKPBJ atau Pokja kemudian menjadi anggota tim peneliti, ya kalau saya lihat sih tidak ada larangannya Bapak Ibu semua. Saya tidak menemukan ada larangan-larangan khusus yang melarang bahwa anggota tim peneliti itu tidak boleh dari Pokja misalkan atau dari unsur UKPBJ. Jadi memang kembali kepada penilaian kompetensi saja ini ya, dari pimpinan mungkin melihat Pak Brandus ini memang orang yang kompeten ini untuk membantu melakukan pengendalian kontrak di lapangan ya, membantu teman-teman PPK dalam melakukan pengendalian kontrak. Kalau dari sisi tugasnya, setahu saya Pak ya, yang peneliti kontrak ini sih lebih kepada ketika akan ada perubahan-perubahan kontrak Pak ya, ketika baik itu konsultan atau kontraktor mengajukan adanya kontrak, nah barulah tugas peneliti kontrak ini turun tuh ya, untuk mengkaji sebenarnya, untuk mereview ya apakah memang perubahan ini layak dilanjutkan dengan proses adendum ya, atau sebenarnya perubahan ini bukan suatu perubahan, ini merupakan tanggung jawabnya kontraktor misalkan gitu. Jadi lebih ke sana setahu saya ya, di kami ya, tugasnya tim peneliti kontrak itu di situ. Jadi hanya bekerja kalau akan ada perubahan, akan ada usulan-usulan adendum lah. Nah, itu yang kemudian dikaji oleh tim peneliti kontrak. Jadi bukan bekerja day by day membantu PPK melakukan pengendalian kontrak. Itu mungkin istilahnya dulu direksi teknis lah ya. Itu ada tim sendiri itu ya. Tapi kalau tim peneliti kontrak, tim teknis peneliti kontrak itu setahu saya hanya tadi Pak, pada saat ada usulan adendum, direview, dikaji, apakah memang usulan itu layak untuk dilanjutkan kepada proses adendum atau tadi ya hanya sekedar atau sebenarnya sudah diatur dalam kontrak bahwa ini menjadi resikonya penyedia atau resikonya pengguna jasa. Demikian Pak Brandus Pak. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Siap, Terkait Pak. itu, apakah kita Nah. juga tuh masuk sebagai apanya Pak ya, yang bertanggung jawab untuk sampai cek kepemenuhan dokumennya gitu Pak ya? Cek pemenuhan dokumen untuk usulan adendumnya mungkin Pak ya, tapi kalau keseluruhan kontrak sih tidak ya, bahwa intinya tadi karena dia porsi tugasnya itu hanya pada saat akan ada adendum, maka ya kalau menurut saya ya lingkup tugasnya hanya terbatas itu saja. Apakah usulan adendum ini sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung? Nah itu di situ Pak. Jadi kalau ternyata misalkan nih ya ada dokumen pendukung yang harusnya ada tapi tidak ada, tapi kemudian tetap dilakukan kepada adendum, nah ini mungkin bisa menjadi kesalahannya tim peneliti kontrak. Kok dokumennya tidak lengkap, tapi kemudian disetujui adendumnya gitu misalkan. Jadi hanya sebatas kelengkapan dari data-data pendukung adendumnya saja Pak Brandus. Untuk apanya Pak, kompetensinya itu apakah cukup selatar belakang teknis dan mengerti pekerjaan itu cukup itu Pak, atau memang ada khusus sertifikat itu Pak? Nggak ada Pak, nggak ada sih Pak, ya? nggak ada sertifikat khusus. Jadi memang kembali kepada penilaian pimpinan nih ya. Pimpinan, kalau merasa baik Pak, baik. Iya Pak Brandus ini berarti apa layak untuk menjadi tim pendamping peneliti kontrak ya. Karena Bisa PBJ jadi di gitu. daerah tuh Pak dianggap all in one dia Pak. Iya betul Pak. Iya. Kayak center of excellence-nya kan gitu. Sama Pak, di kami juga apa-apa kok ke kami gitu. Padahal kita juga kadang-kadang belum tentu juga paham Bapak Ibu semua ya. Apalagi masalah kontrak. Ya idealnya harusnya tim peneliti kontrak ini adalah orang yang punya kompetensi di sisi teknis dan di sisi penyusunan kontrak sebenarnya, pengendalian kontrak. Itu kalau keahliannya mungkin ya di quantity surveyor itu yang pas gitu. Jadi mereka punya kemampuan untuk administrasi kontrak, punya kemampuan untuk sisi teknis juga di situ. Mungkin demikian Pak Brandus, bisa diusulkan lah ya nanti ke depan mungkin diatur lebih detail kompetensi untuk bisa menjadi tim peneliti kontrak ini. Baik Pak Pani, terima kasih. Siap, sama-sama. Ya, makasih Pak Brandus. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Iya, di sini ada di kolom chat Pak Pani. Dari Pak WB Satrio Tomo. Pertanyaannya, apakah tenaga ahli konsultan pengawas boleh diganti dengan inspektor, mengingat keterbatasan anggaran? Mungkin ini Pak Pani, ketika mau melakukan pakai badan usaha, ternyata anggarannya nggak cukup. Jadi mau pakai perorangan atau pakai badan usaha, cuma tenaganya cuma
inspektor aja mungkin gitu. Ya, silakan Pak Mungkin Fani. ya siap. Ini pernah juga ada pertanyaan begini nih ya. Sebenarnya kan intinya pengawasan ini harus dilakukan oleh orang yang ahli, Bapak Ibu semua ya. Nah, inspektor ini punya SKA ahli pengawasan nggak? Pertanyaannya. Kalau dia punya, nggak apa-apa, silakan, bisa saja ya. Tapi kalau dia belum punya SKA pengawas, maka harus dicari dulu ya orang yang nanti akan sebagai tim leadernya lah ya, sebagai koordinatornya lah ya, mereka punya keahlian sebagai pengawas. Nah, beberapa solusinya yang muncul adalah jadi konsolidasikan gitu. Jadi beberapa paket pengawasan itu tim leadernya pengawasnya satu orang ya, konsultan yang punya SK pengawasnya satu orang. Jadi kemudian ada inspektor-inspektor yang nanti bertugas di paket yang di pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C gitu. Itu inspektornya yang jalan day by day di lapangan. Tapi inspektor ini nanti kan akan melaporkan kepada tenaga ahli yang punya SK pengawasan tadi. Jadi itu untuk mensiasati keterbatasan anggaran. Ya. Atau mungkin dari PPK-nya sudah ada tim teknis sendiri yang anggotanya punya keahlian SK pengawas itu misalkan. Itu tim leadernya adalah ya anggota tadi. Gitu. Bisa juga seperti itu. Karena kan sebenarnya pengawasan ini menjadi kewajibannya pengguna jasa, Bapak Ibu semua. Ya, menjadi kewajibannya pengguna jasa. Nah, pengguna jasa bisa dibantu oleh konsultan. Gitu. Jadi kalau pengguna jasa di kita sudah ada orang yang punya keahlian pengawasan, dibuktikan dengan punya SK ahli pengawas, ya bisa saja untuk pengendalian di lapangannya ada inspektor-inspektornya untuk mengendalikan day by day di lapangan. Mungkin demikian Pak Irwan, Pak Satrio ya. Ya, ini satu lagi Pak Fani, izin bertanya Pak, apakah dari Pak Frans? Izin bertanya Pak, apakah pergantian PPK bisa dilakukan ketika progres fisiknya sudah mencapai 85%? Mohon petunjuknya Pak. Siap. Mohon izin mungkin ini terakhir ya Pak Irwan ya, saya mohon izin sekali soalnya jam 3 pas ini ada ini terakhir Pak Fani. Kegiatan lain. Ya. Baik Pak Frans, sebenarnya kalau masalah pergantian ini bisa-bisa saja sih Bapak Ibu semua ya. Pergantian PPK itu pada 85%, ya 90% pada saat FAO-nya oleh PPK yang lain yang secara ketentuan sih bisa-bisa saja. Cuman memang biasanya akan menimbulkan keengganan dari yang akan menggantikan gitu kan. Nah, ini saya kan nggak tahu kemarin dari 0 sampai 85% hasil kerjanya bagaimana. Nanti tanggung jawabnya lari ke saya dong. Nah, mungkin itu yang perlu diatur lebih jelas Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada pergantian PPK, ya harusnya yang bertanggung jawab itu ya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Kalau ada kesalahan di pekerjaan di antara 0 sampai 85 ya kesalahannya di PPK yang sebelumnya. Tapi kan itu kadang-kadang sulit ya pada saat ada pemeriksaan, pada saat itu kadang-kadang kan tidak bisa seperti itu juga itu kan. Tentu saja yang dia akan diperiksa lebih lanjut adalah yang kedua. Jadi kalau memang bisa dihindari Bapak Ibu semua ya sebaiknya dihindari lah ya. Artinya kalau bisa selesai 100% pekerjaan PPK-nya baru kemudian digantikan dengan PPK yang lain. Tapi kalau memang karena misalkan PPK yang lama ini sudah tidak harus diganti ya, mungkin karena kesehatan atau mungkin karena hal-hal lain ya bisa-bisa saja pada akhirnya. Cuma harus dibuat ininya aja mungkin ya porsi gimana ya intinya pasti nanti akan ada kekhawatiran di PPK yang menggantikan lah sih Pak ya. Gimana Pak Irwan, Pak Muji? Mungkin punya pengalaman ya untuk menyamankan ya, akan menggantikan. Sangat mungkin sekali ya. Itu tadi pastinya ada di saat penggantian kan ada serah terima nih pastinya ya, Pak Fani ya. Sejauh mana tanggung jawab yang sebelumnya sama yang akan dilaksanakan yang berikutnya kan pastinya kan ada serah terima, ada batasannya pastinya. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi lah pasti. Iya. sangat mungkin terjadi gitu. Atau jangan-jangan di saat mau bayar aja ganti PPK nih Bang. Nah, iya betul. Itu dia makanya. Iya. Mungkin gitu, Bang Irwan, Pak Fani, waktu juga. Siap. Ya. Ya alhamdulillah
mungkin kita tutup ya Prof ya. Ya, siap. Ya, ya. Alhamdulillah untuk webinar kita kali ini, Zoom meeting kali ini sudah berakhir. Terima kasih untuk para peserta webinar Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita, Zoom kita. Dan untuk narasumber Pak Pani Duhat dari Kementerian PUPR, Balai di Riau. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya ucapkan untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.